Shalom, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur ya pada malam hari ini kita kembali boleh berkesempatan untuk bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita. Dan kita juga bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan saja yang akan kita baca pada saat ini. Semuanya boleh tutup Alkitabnya, kita ucapkan bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah ayat yang luar biasa, ayat yang tentu setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang saya tahu mereka pasti tahu ayat ini. Dan mereka hafal dan kita semua juga terbukti bahwa kita semua tanpa membuka Alkitab pun ayat ini begitu familiar bagi kita. Dan pada malam hari ini saya rindu berbagi apa yang menjadi perenungan saya. Sebenarnya perenungan saya yang saya renungkan di akhir tahun kemarin ya. Ketika di akhir tahun di tempat saya kerja ada acara Natal, kemudian di acara Natal itu dikasih tema perfect gift, hadiah yang sempurna. Dan ketika saya baca itu langsung otomatis satu ayat yang nongol dalam pikiran saya, Yohanes 3 ayat 16. Dan hadiah yang sempurna itu adalah hadiah yang seperti apa? Ini apa yang saya renungkan. Yang pertama, dari ayat firman Tuhan yang tadi kita ucapkan bersama-sama, kita bisa lihat dari frase per frase itu memiliki makna yang menurut saya sangat-sangat mendalam. Yang pertama bahwa ketika kita mengharapkan sebuah hadiah atau ketika seseorang memberikan sebuah hadiah kepada orang lain, tentu si pemberi hadiah pengen memberikan hadiah itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang membuat berkesan dan sesuatu yang luar biasa. Dan saya percaya kita semua sepakat bahwa Tuhan sendiri telah memberikan teladan, bahwa Tuhan sendiri telah memberikan hadiah yang terbaik buat kita, yaitu Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Dan bagaimana Tuhan memberikan hadiah itu, ternyata kita bisa lihat prinsip-prinsip yang luar biasa yang Tuhan berikan. Jadi bagaimana sebuah pemberian itu menjadi pemberian yang sempurna, menjadi hadiah yang sangat-sangat istimewa, itu adalah ketika pemberian itu diberikan karena cinta. Ketika Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Tuhan pribadi yang luar biasa itu mengasihi yang namanya dunia. Dunia yang ketika berbicara tentang dunia ini sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan mengasihi dunia ini. Dan pemberian yang Tuhan berikan karena cinta ini, tentu ini bisa kita lihat bahwa sebuah pemberian yang memiliki nilai yang tinggi. Sebuah pemberian yang memiliki value. Bukan sekedar harga, tetapi benar-benar pemberian yang memiliki nilai yang luar biasa. Karena kalau seseorang memberikan sebuah hadiah kepada pribadi yang lain, ukurannya adalah harga, itu tentu sesuatu yang sangat relatif. Tetapi kalau sesuatu itu yang menjadi standar adalah nilai, itu tentu menjadi hal yang harganya itu benar-benar tidak dibatasi. Dan kita melihat bahwa bagaimana sesuatu yang bernilai tinggi ini diberikan, ketika sesuatu yang bernilai tinggi ini diberikan, tentu akan membawa satu konsekuensi. Konsekuensinya apa? Yaitu sebuah tindakan yang berupa sacrifice atau pengorbanan.
Jadi pemberian yang diberikan karena cinta itu pasti memiliki sesuatu yang bernilai tinggi dan memiliki nilai pengorbanan yang sangat besar. Di Alkitab kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa bagaimana Yakub ketika dia pertama kali dia ketemu dengan Rahel, kemudian ada rasa cinta dalam dirinya dan dia pengen memberikan yang terbaik buat Rahel, dia pengen memiliki Rahel dan konsekuensinya apa? Laban meminta supaya Yakub bekerja kepada Laban selama 7 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Dan karena begitu besar rasa cintanya Yakub kepada Rahel yang 7 tahun itu dijalani dikatakan seperti beberapa hari saja. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan itu karena rasa cinta yang begitu besar, sesuatu yang kalau dinilai dengan harga itu cukup besar itu ternyata bagi Yakub it's okay, itu bukan sesuatu yang gede. 7 tahun dianggap beberapa hari saja. Bukan hanya itu, setelah dia menggenapi 7 tahun, ini ternyata dia masih ditipu sama papa mertuanya. Dan dia harus menjalani 7 tahun lagi, dan itu pun dia jalani. Jadi kita melihat bagaimana pengorbanan itu bisa dilakukan oleh Yakub karena rasa cintanya yang luar biasa kepada Rahel. Kalau teman-teman baca kisah Ramayana, ketika Rahwana dia pertama kali melihat Sinta, dia benar-benar jatuh hati. Dan ketika dia jatuh hati, dia mengabaikan semua resiko, akhirnya dia menculik Sinta. Dan ketika dia menculik Sinta, dia bawa Sinta ke istananya. Kemudian Sinta disekap, tanda kutip ya, di istananya. Selama berapa lama? 12 tahun. Dan 12 tahun pun itu akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan cintanya. Tapi dia tetap rela mempertahankan cintanya itu sampai dia merdeka, bahkan sampai apa? Sampai seluruh kerajaannya habis, sampai dia sendiri pun tewas di tangan suaminya Sinta. Jadi bagaimana sebuah pemberian yang diberikan karena cinta itu memiliki nilai tinggi dan juga memiliki sebuah tindakan yang menimbulkan sebuah tindakan pengorbanan, itu Tuhan juga sudah memberikan teladan buat kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan mengasihi dunia ini, beliau sendiri yang turun. Beliau sendiri datang ke dunia, kemudian ketika dia datang di dunia, dia mengorbankan dirinya sendiri supaya apa? Supaya cintanya yang dia tunjukkan itu benar-benar boleh tentu Tuhan punya harapan direspon dengan baik oleh manusia sebagai subjek yang dikasih oleh Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di awal di kitab Kejadian, di Kejadian 3 ayat 15 ketika dikatakan bahwa Tuhan akan mengadakan penebusan, di situ ada sesuatu yang menarik yang kita baca. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang untuk menemui mereka. Apa yang dirasakan ketika Tuhan berkata, Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Mereka sembunyi, mereka ketakutan, dan Adam mengatakan, Tuhan, ketika aku mendengar bunyi langkahmu, aku bersembunyi karena aku takut. Jadi bagaimana Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang luar biasa, ketika manusia jatuh dalam dosa, detik itu juga Tuhan langsung menyatakan dirinya sebagai pribadi firman yang menjadi manusia. Setuju ya? Kenapa begitu? Ketika mendengar langkah kaki Tuhan, artinya apa? Tuhan hadir sebagai pribadi Yesus Kristus, sehingga ketika ada di Taman Eden, Hawa dan Adam bisa mendengar langkah kakinya.
Jadi bagaimana begitu besar kasih Tuhan kepada manusia itu sehingga Tuhan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang kedua, pemberian yang terbaik atau pemberian yang sempurna itu adalah pemberian yang diberikan tanpa tuntutan. Apa artinya pemberian tanpa tuntutan? Yaitu pemberian yang diberikan secara patut. Secara patut dalam artian apa? Bahwa hadiah itu diberikan dengan pantas. Jadi siapapun yang menerima hadiah itu, dia tidak akan merasa diremehkan. Dan dia yang menerima itu juga dia tidak akan merasa merasa punya kewajiban untuk mengembalikan hal itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu, apa yang diberikan itu, istilahnya itu apa? Tidak menggarami laut. Jadi ketika Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, yang Tuhan berikan itu semuanya, itu hal yang luar biasa. Patut. Manusia yang jatuh dalam dosa, pemberian apa yang Tuhan berikan yang terbaik? Yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu adalah sesuatu yang pantas untuk diterima. Semua orang bisa menerima keselamatan itu. Tetapi ada catatannya. Tuhan pun tidak menuntut semua orang menerimanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada ruang di mana orang-orang tidak percaya. Jadi ketika pemberian yang pantas ini diberikan kepada manusia, Tuhan sebagai pribadi yang maha kuasa, Tuhan masih memberikan rasa hormatnya kepada manusia yang adalah ciptaannya. Yang maha kuasa memberikan hormat, memberikan respek kepada ciptaannya untuk bebas menentukan pilihan yang diberikan. Dan pilihan itu tidak merugikan Tuhan dan pasti kalau dipilih itu membawa keuntungan bagi manusia. Jadi kita bersyukur ya punya Tuhan yang mengasihi kita, kemudian memberikan hadiah kepada kita karena cintanya, dan itu diberikan kepada kita dengan rasa hormat. Dan dengan rasa hormat, dan Tuhan pun tahu ketika kita menerima itu ada keuntungan besar yang kita terima. Kalau kita nggak nerima, apakah Tuhan rugi? Enggak, Tuhan nggak rugi. Tapi Tuhan mau menyatakan hormatnya kepada kita. Keren ya Tuhan kita ya, Dia mau menghormati kita yang seharusnya tidak pantas menerima hormat dari Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang pertama, perfect gift itu adalah hadiah yang diberikan karena cinta. Karena cinta yaitu bernilai tinggi dan memberikan pengorbanan, pemberian itu pun diberikan dengan rasa hormat dan tanpa tuntutan. Kemudian perfect gift itu adalah gift yang seperti apa, hadiah yang seperti apa. Hadiah yang sempurna adalah hadiah yang bernilai kekal. Pengen ya ketika kita memberikan sesuatu hadiah kepada teman kita, kita pengen teman kita itu akan selalu terkenang dengan hadiah itu. Itu akan selalu diingat dan itu tidak akan pernah dilupakan. Jadi artinya apa? Bernilai kekal. Bernilai kekal artinya apa? Jelas ya pemberian Tuhan bernilai kekal buat kita bahwa Dia memberikan keselamatan yang nilainya kekal buat kita. Bernilai kekal artinya apa? Yang pertama, tidak pernah expired. Atau dengan kalimat yang positif, hadiah itu selalu up to date.
Tapi saya lebih suka menggunakan istilah hadiah itu tidak pernah expired. Hadiah itu selalu bisa diterima kapan saja. Hadiah itu bisa dikenang kapan saja. Dan kalau sesuatu itu yang tidak pernah expired, kemudian acceptable atau bisa diterima atau selalu bisa diingat, memorize, tentu hadiah itu akan menjadi satu hal yang namanya apa? Yang namanya warisan atau legasi. Jadi ketika kita memberikan suatu hadiah yang itu bisa diwariskan, itu memiliki nilai yang kekal. Itu hadiah yang benar-benar sempurna. Dan kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu benar-benar punya nilai kekal. Tentu ya, nanti Tuhan ketika Tuhan memberikan dirinya, ketika kita menerima, jaminannya apa? Jaminannya adalah supaya di tempat di mana aku pun berada, engkau berada. Jadi ketika nanti Tuhan memanggil kita, mengumpulkan kita bersama-sama dengan para pendahulu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu nilainya benar-benar kekal. Dan dari sini kita juga bisa belajar bahwa pemberian kekal, pemberian yang tidak pernah expired, acceptable, memorized, dan itu akhirnya berupa legasi, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tokoh-tokoh Alkitab dari Tuhan, mereka menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Musa dari Tuhan, dia menerima dua hal yang bisa diwariskan. Yang pertama, hukum Tuhan. Yang kedua, tabernakel. Salomo, dia berusaha memberikan warisan buat generasi setelahnya. Apa itu? Kuil Salomo, bait Allah Salomo. Tapi pada akhirnya kita melihat bahwa warisan itu kalau dalam bahasa Inggris ada dua ya. Yang pertama heritage, yang kedua legacy. Heritage itu adalah sesuatu yang diterima yang biasanya berupa benda. Sedangkan legacy itu adalah warisan yang lastingnya lebih lama lagi. Jadi kita melihat hukum Tuhan yang diterima Musa itu adalah legasi yang diberikan Tuhan kepada Musa untuk diteruskan kepada kita. Tetapi tabernakel itu adalah heritage yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat terakhir tabernakel itu adalah di 1 Samuel. Nanti teman-teman bisa lihat. Setelah itu tidak ada lagi catatan tentang tabernakel. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo ketika ditahbiskan, bagaimana kemuliaan Tuhan turun di sana dan semua orang merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, pada akhirnya bait Allah itu pun dihancurkan. Sekian kali dibangun dan sampai sekarang belum dibangun lagi. Jadi artinya apa? Heritage itu bisa hancur. Tapi yang namanya legasi atau warisan yang berupa legasi itu akan selalu bernilai kekal. Terus apa saja legasi yang bisa kita berikan kepada sesama kita? Tentu kita juga melihat legasi yang Yesus berikan kepada kita ya. Kita bersyukur Yesus tidak memberikan heritage kepada kita. Kalau mungkin Tuhan Yesus memberikan warisan yang berupa heritage kepada kita, kemungkinan benda itu akan menjadi benda yang akan kita sakralkan.
Tapi kita bersyukur ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari materi atau heritage yang bisa kita wariskan. Yaitu apa? Yang pertama, pengetahuan. Selama Yesus hidup, beliau memberikan banyak hal kepada kita untuk kita bisa belajar. Pengajaran yang beliau berikan, knowledge yang beliau sampaikan, itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang luar biasa, yang boleh kita nikmati dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang sampai dengan saat ini. Pengajaran apapun yang Tuhan sampaikan, pengajaran khotbah di bukit, kemudian pengajaran tentang berbagai perumpamaan, itu ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Ribuan buku mencatat hal itu dan ribuan buku menguraikan apa yang bisa kita pelajari dari hal-hal tersebut. Dan itu adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Warisan yang bisa kita nikmati sampai sekarang, dari ketika Yesus ada sampai dengan saat ini, semua orang masih membicarakan, semua orang masih mencari sesuatu yang berharga di balik itu, dan semua orang sampai sekarang masih mendapat berkat dari pengajaran-pengajaran tersebut. Itu yang Tuhan wariskan kepada kita. Yang kedua, kita bisa belajar apa dari Yesus, apa yang beliau wariskan, yaitu sikap dan kehidupan yang beliau tunjukkan melalui catatan yang diberikan Alkitab kepada kita. Kita melihat bagaimana attitude seorang Yesus ketika dia menghadapi konflik. Bagaimana kita melihat attitude seorang Yesus ketika beliau dihadapkan dengan seseorang yang bersalah di hadapannya. Bagaimana kita melihat Yesus, bagaimana beliau bersikap ketika dia dihadapkan dengan sebuah pengadilan di mana dia tidak bersalah dan dia didakwa dengan berbagai macam kesalahan. Ada banyak hal tentang bagaimana Tuhan menjalani kehidupan yang bisa kita lihat. Dan itu bisa kita lihat sampai sekarang dan bisa kita lihat catatannya. Dan itu menjadi warisan yang luar biasa buat kita semua. Dan yang terakhir, usulan saya, apa yang bisa kita pelajari dari Yesus adalah spiritual life atau semangatnya atau kehidupan rohaninya, yaitu bagaimana beliau membangun hubungan dengan Bapa di surga. Itu sesuatu hal yang luar biasa yang boleh kita lihat dari pribadi yang namanya Yesus. Jadi kita tahu dari Musa kita bisa melihat bahwa 10 hukum Tuhan itu menjadi legasi yang luar biasa. Tabernakel boleh hilang, tapi 10 hukum Tuhan sampai sekarang bisa kita pegang. Dari Salomo kita bisa melihat bagaimana sebuah bangunan kuil yang luar biasa didedikasikan untuk Tuhan yang dia sembah. Kuil itu pun hancur dan sekarang hanya sisa-sisa saja yang bisa kita lihat. Tetapi amsal-amsal yang diinspirasikan Tuhan beliau tulis sampai sekarang bisa kita nikmati. Itu legasi yang luar biasa. Dan dari Yesus kita juga melihat hal yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa pemberian yang terbaik itu adalah pemberian yang diberikan karena cinta. Pemberian yang diberikan dengan rasa hormat, dan pemberian itu pemberian yang memiliki nilai kekal. Saya percaya kita juga pengen memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita ya, buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, atau buat keluarga kita. Kita semua pengen memberikan hadiah yang terbaik buat mereka.
Ketika kita ada di EOCC ini, teman-teman mahasiswa rata-rata ada 4 tahun selama ada di sini. 4 tahun ini legasi apa teman-teman yang bisa berikan? Apa yang bisa kita berikan selama kita ada di Semarang dan kita bersama-sama membangun gereja Tuhan yang namanya EOCC. Tentu kita ingin ketika suatu saat sekian tahun mendatang, ketika kita kembali lewat jalan Ngestrep Timur 5, dari arah Patung Kuda kita lihat ke kanan, kita lihat bangunan EOCC. Ketika kita bisa melihat, oh ya, ini sesuatu ketika kita melihat, oh di sini saya bisa melihat seorang worship leader yang luar biasa yang namanya Pak Yuswo. Saya masih ingat bagaimana beliau mengajak kami semua untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan itu dan membuat kami benar-benar intim dengan Tuhan. Mungkin di sisi yang lain, ketika teman-teman sekian tahun kemudian, ketika sampai di Semarang, sampai di Tembalang, dan melihat bangunan gereja ini, kemudian teman, oh iya, ini adalah tempat yang ngajarin saya, untuk saya ngerti apa itu arti yang namanya kesetiaan. Oh, saya belajar dari ini. Dan akan sangat menyenangkan lagi ketika ada orang-orang yang akan menyebut nama kita karena sesuatu yang beliau tinggalkan karena pelayanan yang beliau kerjakan. Itu adalah legacy. Yesus adalah hadiah sempurna bagi kita. Diberikan Tuhan karena cintanya kepada kita, diberikan dengan hormat kepada kita, dan pemberian itu bernilai kekal buat kita. Kita pun bisa menjadi hadiah yang sempurna untuk sesama dengan apa yang kita bagikan. Pengetahuan kita atau ilmu kita, sikap dan tindakan kita, dan juga spirit atau kehidupan rohani yang kita miliki. Jadi jaga hidup kita ya. Saya percaya kita semua punya knowledge yang bisa kita bagikan. Kalau mungkin kita merasa kita nggak punya knowledge yang bisa kita bagikan, kita punya sikap atau attitude yang bisa kita bagikan. Saya tidak pernah sharing yang begitu mendalam dengan yang namanya Tante Si Junlan. Tetapi dari beliau saya bisa belajar apa itu yang namanya kesetiaan. Sejak pertama kali saya beribadah di gereja ini, di ibadah pagi, saya selalu melihat satu orang tante yang namanya Tante Si Junlan. Beliau selalu duduk di tempat yang sama. Dari gereja yang masih kecil, kemudian pindah ke tempat ini, kemudian pindah ke atas. Beliau tiap minggu, rumahnya di Ungaran, cukup jauh. Beliau tiap minggu datang ke sini dan duduk di tempat yang sama. Saya lihat beliau nggak peduli orang sekian banyak orang berganti, mungkin beberapa kenal dengan beliau, enggak. Tapi kesetiaan yang beliau tunjukkan, benar-benar beliau tunjukkan sampai Tuhan memanggil beliau. Tapi legasi apa? Bagi saya bisa melihat, oh ini yang namanya kesetiaan. Mari kita sama-sama ya, berikan legasi kita buat orang-orang di sekeliling kita.
buat teman-teman di kampus, itu juga keren. Wah, saya ketika kuliah di Undip, waktu saya kuliah S1, saya pernah kenal dengan teman saya yang namanya Mawar Sharon. Dia benar-benar membuat saya diberkati. Bahkan kadang-kadang udah diberkati apa? It's okay, saya lupa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya diberkati. Kalau teman-teman tanya pada saya, kira-kira berbicara tentang apa ya, Om siapa ya teman-teman yang cukup berkesan selama di Ngesrep dari Om kuliah sampai sekarang, yang sekarang sudah tidak domisili di Ngesrep, pasti nama yang keluar akan 2 orang. Yang pertama Beren, yang kedua Yopi. Pasti itu. Apa yang sudah mereka lakukan? Bahkan saya nggak bisa mengingatnya. Tapi yang saya tahu, orang ini benar-benar meninggalkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Gitu ya. Mari teman-teman, Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbaik buat kita. Tuhan sendiri memberikan dirinya buat kita. Yuk sekarang tugas kita juga memberikan diri kita menjadi hadiah buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Supaya apa? Supaya ada legasi yang bisa kita berikan. Kenang-kenangan ketika kita memberikan sebuah jam tangan kepada teman kita, jam tangan bisa hilang. Ketika kita memberikan sandal jepit bisa aus. Tapi ketika kita memberikan itu sebuah sikap yang baik, pelayanan yang luar biasa, itu akan dikenang selama hidupnya. Puji Tuhan, kita datang pada Tuhan.